Di masa pandemi COVID-19, limbah medis khususnya masker sekali pakai warga DKI Jakarta mencapai 859 kg. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI dalam pengelolaan limbah medis tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID dari limbah medis sembarangan dan bagaimana pengelolaan limbah medis sejauh ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Rosa Ambarsari, Kasih Pengelola Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta. Selamat sore Mbak Rosa. Selamat sore Mbak. Iya, Mbak Rosa, ini tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Menteri Kesehatan terkait dengan limbah medis, terutama masker ini, seperti apa Mbak Rosa? Ya, baik. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang seperti itu seharusnya. Dan pada masa pandemi ini yang kita ketahui bahwa limbah medis itu menjadi lebih tinggi daripada limbah medis yang dihasilkan pada masa sebelum pandemi. Saya sampaikan contohnya adalah rumah sakit ya. Rumah sakit itu sendiri ada yang menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID. Namun demikian yang kita lihat adalah semakin meningkatnya jumlah limbah medis yang dihasilkan. Nah, demikian juga dengan rumah tangga, di mana pada masa pandemi ini warga DKI, terutama khususnya untuk yang saya bicarakan adalah DKI, itu kebanyakan juga masih menggunakan masker yang sekali pakai. Walaupun memang sudah ada himbauan atau anjuran supaya menggunakan masker yang bisa diguna ulang atau masker kain, tapi yang menggunakan masker sekali pakai juga tidak sedikit. Nah, kalau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah ada penanggung jawabnya untuk melakukan pengelolaan limbah medis. Tapi yang begitu masker itu digunakan oleh warga, oleh rumah tangga, artinya itu menjadi tanggung jawab Pemda. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sinkron dengan apa yang disampaikan Pak Menteri, bahwa Pemda DKI, Pemprov DKI dalam hal ini hadir untuk melakukan layanan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari rumah tangga. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini dia. Ini yang memang harus karena kita tahu bahwa limbah medis yang memang dari rumah tangga dan juga masyarakat yang masih menggunakan masker sekali pakai, ini masih banyak kita temukan di sini. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan selain tadi peran dari Pemda, dari masyarakat sendiri pun juga harus diinformasikan seperti apa sih sebenarnya Mbak Rosa? Iya, betul. Jadi sebenarnya memang untuk warga DKI sendiri juga harusnya kan mengetahui bahwa limbah medis atau masker yang digunakan itu tergolong menjadi limbah medis. Di mana harusnya idealnya itu dilakukan pemilahan dari sumber dari rumah tangga. Kemudian kami pun di pemerintah Provinsi DKI juga sudah sebenarnya melakukan sosialisasi, edukasi, kemudian juga pendampingan bahkan ke warga terkait dengan pemilahan sampah yang seharusnya dilakukan. Namun demikian, sebenarnya masih banyak juga kami temukan limbah medis ini di depo-depo sampah. Atau artinya itu apa? Artinya itu terbuang bersamaan dengan sampah domestik lainnya. Nah, disinilah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta melakukan pemilahan, kemudian pengumpulan terhadap limbah-limbah masker ini yang mempunyai potensi penularan tadi ya virus COVID-19 ini, sehingga untuk memutus rantai penularan itu kami melakukan pemilahan, pengumpulan, kemudian selanjutnya dimusnahkan. Oke, baik. Jadi terakhir masukan dari Anda atau imbauan dari Anda Mbak Rosa, jadi apa yang harus memang dilakukan baik itu masyarakat maupun dari pemerintah daerah sendiri melihat bahwa limbah medis ini memang masih banyak, bahkan kalau kita lihat kita belum tahu kan kapan akan berakhirnya COVID-19 ini, dan ini bagaimana kita harus mengatasi limbah medis ini terutama masker. Ya, baik. Sebenarnya yang pernah disampaikan juga, mungkin juga kami sudah melakukan edukasi atau sosialisasi bahwa masker bekas yang dipakai itu sebelum dibuang itu maka harus
dilakukan desinfeksi atau disemprot desinfektan seperti itu ya. Kemudian kami Dinas LH melakukan pengumpulan dan juga pemusnahan bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi himbauannya adalah untuk bisa melakukan desinfeksi dulu, kemudian dibuang. Setelah itu baru kami akan melakukan pemilahan. Terima kasih Mbak Rosa telah bergabung bersama kami. Kita harapkan masyarakat sudah bisa memilih kembali limbah medis ini, terutama masker. Jangan buang sampah sembarangan, kalau bisa sudah dipilah dan jangan dimasukkan berbarengan dengan sampah rumah tangga. Terima kasih Mbak Rosa Ambarsari telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.